Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat semua, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi. Wah, walaupun malam kita semangat pagi ya teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir kembali di ruang berbagi homeschooling usia dini edisi bulan Juni tahun 2023. Dan malam hari ini kita akan kembali belajar, kita akan kembali sharing bersama seputar keseharian usia dini. Dan bersama kita sudah ada Kak Miki. Selamat malam Kak Miki, sehat? Halo, selamat malam semuanya. Alhamdulillah sehat, Mas Andit. Oke, apa posisi sedang di mana sekarang Kak Miki mungkin? Ada di Solo. Masih di Solo. Kirain sudah mulai melanglang buana lagi, berpindah negara lagi. Jadi mudah-mudahan dimudahkan segala urusan dan agendanya Kak Miki. Amin, iya. Oke, dan buat teman-teman semua silakan saya mengajak teman-teman semua untuk mempersiapkan catatan terbaik Anda. Siapa tahu di malam hari ini sharing-sharing kita bersama akan bermanfaat, dan malam hari ini kita akan berbagi seputar lika-liku ya. Wah, ini lika-liku dokumentasi bagi para homeschooler di usia dini. Jadi memang dalam dunia homeschooling tentu dokumentasi adalah sebuah alat bantu untuk bagi kita para orang tua mendapatkan, katakanlah, rekam jejak apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak kita. Dan proses dokumentasi karena ini adalah homeschooling, sehingga proses dokumentasinya tentu dilakukan oleh orang tua. Nah, dan dilakukannya sejak anak usia dini. Kenapa dokumentasi ini penting? Nah, itu yang akan kita bahaskan bersama di dalam sesi ngobrol-ngobrol kita malam hari ini. Oleh karena itu, saya persilahkan, oh ya teman-teman semua yang hadir di sini, silakan mungkin bisa menyebutkan domisilinya dari mana. Nah, siapa tahu nanti ketemu teman-teman sedaerah, terus, wah, paling karena masa-masa play date, masa-masa ngobrol-ngobrol, ketemu sama orang tua homeschooling itu paling asik itu ketika anak-anak masih usia dini. Ya, usia dini sama usia sekolah awal lah, umur-umur sampai 10 tahun itu masih bisa ketemuan karena kita masih bisa mendesain kegiatan-kegiatan bersama. Anak-anaknya belum terlalu spesifik menekuni bidang-bidang tertentu, jadi masih bisa diajak masak bareng, lari-lari bareng, trekking bareng dan sebagainya, camping dan sebagainya. Itu usia-usia dini itu lagi asik-asiknya. Jadi silakan teman-teman, mungkin ada yang mau dimanfaatkan forum di malam hari ini. Di malam hari ini kan di Ruang Inspirasi bisa diikuti oleh teman-teman dari peserta coaching, dari beberapa grup peserta coaching, plus juga dari teman-teman kelas lengkap. Jadinya siapa tahu bisa ketemuan yang satu daerah. Silakan disebutkan di kolom komentar atau di kolom chatting mengenai teman-teman domisilinya dari mana saja, dan kalau perlu sebutkan juga usia anaknya. Siapa tahu ketemu sama teman-teman yang anaknya seusia. Seru tuh kalau ketemu seusia ya. Oke, silakan Kak Miki, mungkin ada pengantar, ada hal-hal yang mau disampaikan di awal mengenai materi malam hari ini. Kenapa Kak Miki sebagai, katakanlah, teman berbagi malam hari ini kok mengangkat tema tentang lika-liku dokumentasi homeschooling anak usia dini? Silakan Kak Miki. Iya, Perkenalkan. terima kasih Mas Andit. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miki. Saya ibu dari 3 orang anak. Usia dini semua, umur 5, 3, sama umur 1 tahun. Saat ini kami tinggal di Solo. Kami termasuk keluarga yang nomaden, jadi pindah-pindah gitu ya. Oke, teman-teman. Selamat bergabung lagi di ruang berbagi. Harapannya, kita sharing ya Mas Andit ya, sharing pengalaman kita. Malam kali ini berhubungan dengan dokumentasi. Kenapa sih kita angkat, dokumentasi itu karena ini ya, lika-likunya itu banyak teman-teman, gitu kan. Apalagi kan minggu kemarin kita udah ini ya, ada webinar dari Rumah Inspirasi yang judulnya adalah dokumentasi dan portofolio. Nah, udah ada materi pengantar yang sedemikian rupa keren banget dari Mas Aar dan Mbak Lala. Nah, sepertinya enak nih kalau kita juga nyambung nih minggu ini kita ngobrolin gimana sih prakteknya dalam sehari-hari ya, tantangannya kayak gimana, isi dokumentasi yang keluarganya teman-teman lakukan itu seperti apa, kemudian kapan bikinnya, kayak gitu. Gitu Mas Andit. Oke, kalau dari materi yang Kak Miki sharingkan di web, Mhm. mungkin apa yang menurut Kak Miki bisa di-highlight dari materi-materi yang disampaikan di sana?
Oke, jadi, di ruang member kita udah, berikan 4 materi ya Mas Andit ya, di situ ada yang materi webinar yang, minggu kemarin, kemudian juga ada e-book tentang mindset dokumentasi, ada contoh template juga yang keren banget itu, yang khusus memang untuk anak usia dini. Terus juga, ada satu lagi ya, tentang cara mendokumentasikan. Nah, kalau, yang bisa kita banyak sekali sebenarnya ya itu, golden moment yang bisa kita tangkap, tapi, intinya kalau, kita menangkap itu, salah satu yang membedakan kita homeschooling dengan sekolah gitu kan, kalau sekolah itu dokumentasi kan udah sama gurunya ya, sudah sama-sama sekolah ya, kita kan cuman terima Dalam rapot gitu kan, bentuk enak rapor banget ya? ya, Betul. simpel banget kan, cuman dalam bentuk satu buku gitu kan. Tapi kalau yang namanya homeschooling salah satu nggak enaknya nih, kita juga harus mau ribetnya dan ribetnya itu ya di dokumentasi itu, karena kalau bukan kita masa tetangga sih yang mendokumentasikan, ya siapa lagi gitu kalau bukan kita orang tuanya, kayak gitu Mas Andi. Tapi kan memang usia dini itu kan masa yang riweuh kan, anak-anak masih kecil, kita kan juga punya kerjaan Apalagi nggak rumah. cuma satu ya anak Iya, usia apalagi kalau anaknya lebih dini. dari satu, terus tambahan lagi kalau kita misalkan bekerja, lah terus, ngurus dokumentasi anak itu gimana? Aduh, boro-boro ngurus dokumentasi, kegiatannya aja banyak banget lah, terus gimana caranya? Yuk kita sama-sama sharing pada malam ini ya Mas Andit ya, Oke. harapannya begitu. Terima kasih Kak Miki sudah mengawali ngobrol-ngobrol kita di malam hari ini. Ya, sahabat semua, malam hari ini kita akan membedah atau katakanlah kita akan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Nanti Kak Miki akan berbagi seputar dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang akan disampaikan. Sebelum itu mungkin di antara teman-teman di sini ada yang sudah sempat mampir ke ruang berbagi di landing page-nya Ruang Berbagi Homeschooling Usia Dini. Di sana sudah ada materi-materi yang sudah disampaikan, mungkin ada yang sudah mengklik, membaca e-booknya, mendengarkan podcastnya atau melihat videonya. Dan apakah ada hal yang menurut teman-teman menarik yang mau dibagikan atau mau di-sharingkan, silahkan. Boleh raise hand atau boleh kemudian tuliskan di dalam kolom chatting. Nanti kita akan bacakan atau kemudian kita akan ajak teman-teman untuk present. Jadi kalau teman-teman sudah sempat membaca dan mungkin mendapatkan, oh iya ya ternyata proses dokumentasi itu bisa demikian, atau katakanlah oh ternyata tidak seribet yang saya bayangkan, atau ternyata ribet sekali ya gitu. Nah silakan, mungkin teman-teman bisa punya pandangan, dan wah ini ada Kak Catur nih, silakan Kak Catur untuk membuka langsung mic-nya, perkenalkan diri Kak Catur, dan domisili di mana, usia anaknya juga berapa, dan apa yang menurut Kak Catur menarik dari materi yang disampaikan di Rumah Inspirasi. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Catur dari Bekasi. Si anak 12, 10, 4, dan 2 tahun. Jadi walaupun ada yang usia sekolah, masih ada 2 lagi yang usia dini. Alhamdulillah sempat mengulang pelajaran lagi. Terima kasih Kak Miki sudah share materinya, jadi bisa baca-baca lagi gitu. Nah, yang paling dominan dari hasil mengulang pelajaran itu memang manfaat yang paling dominan yang kami rasakan di manfaat pertama, yaitu sebagai alat refleksi. Jadi kalau mendokumentasikan itu, saya pribadi, kemudian anak-anak juga tahu posisi kami ada di mana gitu, ada di tangga yang mana, ada di titik mana gitu. Jadi kita tahu apa yang sudah selesai dicapai, apa yang harus diperbaiki, terus rencana ke depan gitu. Jadi sangat bermanfaat di poin itu gitu. Kalau terkait sama berbagi atau edukasi dan sebagainya, itu hanya manfaat ikutan aja. Kalau memang bisa dibagi sama teman-teman, bisa juga. Tapi saya termasuk yang nggak terlalu sibuk di sosmed gitu. Jadi mungkin berbaginya nggak terlalu banyak gitu. Tapi memang dominan bagi keluarga kami di manfaat pertama itu, di alat refleksi itu.
Oke, terima kasih Kak Catur sudah berbagi. Plus dulu dong buat Kak Catur. Sudah mengawali bahwa fungsi dokumentasi yang paling terasa bagi Kak Catur adalah sebagai sarana refleksi. Sudah sampai mana perkembangannya. Dan salah satu alat bantunya di Rumah Inspirasi ada checklist ya pertumbuhan anak, checklist perkembangan anak yang kemudian bisa dijadikan referensi mengenai apa yang bisa distimulasi pada anak-anak usia dini. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau ikut berbagi, silahkan boleh dituliskan di kolom chatting atau kemudian bisa kita resen. Seperti masih belum ada nih Kak Miki, kita langsung pantik saja ngobrol-ngobrol malam hari ini dengan pertanyaannya dari Kak Miki. Silakan. Oke, terima kasih teman-teman. Ini ada sekitar 6 pertanyaan pemantik nih, semoga bisa mewakili ya. Oke, yang pertama, penting nggak sih kita itu mendokumentasikan proses homeschooling kita gitu kan, karena ada, "Halah anak masih kecil buat apa sih?" Gitu. Nah, kalau bagi teman-teman penting nggak sih? Terus emang kenapa? Tujuannya itu apa? Gitu. Silakan teman-teman semua, tadi Kak Catur bahkan sudah mewakili ya dari Iya. pertanyaan pertama, kalau buat Kak Catur, penting karena dari sana proses refleksinya jadi terasa. Ya, silakan teman-teman, silakan yang mau berbagi langsung raise hand saja, dan kemudian juga bisa atau tulisan di kolom chatting juga boleh mengenai proses dokumentasi. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Penting nggak sih? Karena dan jawabannya nggak harus penting ya. Maksudnya boleh aja mungkin buat teman-teman udah apa nggak perlu lah gitu apa nanti-nanti aja boleh nggak apa-apa karena saya lagi di dalam homeschooling kata kuncinya adalah boleh ya, jadi boleh pakai dokumentasi, boleh nanti-nanti, boleh tidak sama sekali. Nah, kita pengen dengar nih dari teman-teman semua, para praktisi di sini, kira-kira menurut teman-teman penting nggak sih proses dokumentasi khususnya di anak usia dini? Wah, ini ada Kak Debbie nih sudah ada jawaban nih, silakan Kak Biki bisa dibacakan. Oke, ini ada yang dari Kak Debbie ya. Penting untuk refleksi anak dan orang tua, sekalian kenang-kenangan untuk anak. Sekali. Nah, sebenarnya pengen tahu juga sih ya kalau refleksi untuk orang tua itu kayak gimana gitu ya Kak Debbie ya. Kalau bisa raise hand mungkin, tapi kalau nggak bisa ya di chat aja nggak apa-apa. Kemudian juga ada dari Mbak Elis Setiawati, penting karena dari dokumentasi belajar bisa tahu progres perkembangan belajar anak. Oh ya, jadi untuk tahu progresnya, untuk refleksinya juga gitu ya. Ya, dua penting. Silakan teman-teman, ada yang punya pendapat lain, ada yang mungkin punya sudut pandang yang berbeda mengenai dokumentasi ini, silahkan. Dan semakin teman-teman proaktif, semakin teman-teman ikut menanggapi, semakin akan mendapatkan manfaat dari ngobrol-ngobrol kita malam hari ini. Karena betapapun mengeluarkan pendapat itu kan bagian dari proses pengkristalan pembelajaran. Jadi ruang berbagi ini memang diadakan salah satu tujuannya supaya kita bisa nyicil ya. Nyicil Mmm, belajar materi-materinya Rumah Inspirasi. Jadi kalau semakin teman-teman aktif menjawab pakai resen atau kemudian di kolom chatting akan sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman sendiri dan apalagi buat sahabat semua yang bisa menyimak. Ini sudah ada oh Kak ada Jet nih yang sudah resen. Silakan Kak Jet sebutkan domisili dan usia anaknya dan kalau menurut Kak Jet dokumentasi itu penting nggak sih? Silakan. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Nama saya Jet. ya. Domisilinya Depok. Anaknya sekarang usia 5,5 tahun. Menurut kami sih penting banget gitu. Maksudnya tadi udah disebutin sama teman-teman tentang apa ya, udah kita sampai di mana buat anak dan orang tua juga. Awalnya sih kita mikir dokumentasi sebatas foto-foto aja gitu kan. Nah, awal mulanya kami mulai dokumentasi tuh sebenarnya waktu pas anak mulai empati. Nah, itu waktu mulai empati itu yang perlu kecatat misalnya kayak anaknya suka atau enggak makanannya gitu, sesimpel terus pupnya berapa kali sehari, terus ada reaksi alergi atau enggak. Mencatat jumlah pupnya. Wah, ini Iya. Maksudnya ada reaksi alergi atau enggak, terus kalau masaknya di kayak giniin suka atau enggak gitu kan reaksi anaknya gitu. Nah, waktu itu kami kebetulan pakai pas dari mulai 7 bulan metodenya BLW. Jadi tuh kelihatan banget suasana makannya tuh harus kami catat gitu. Maksudnya itu berdampak apa ke si anak gitu kan. Nah, terus
seiring waktu itu berubah, bukan cuman tentang empati doang, tapi juga tentang apa progres anak sama apa yang kita rasa sih gitu. Jadi maksudnya ya agak-agak semi curhat sebenarnya gitu kan, diari dan lain sebagainya. Jadi udah nyampur-nyampur lah gitu. Nah terus dan ngebandingin juga sama foto dan video gitu. Kalau sekarang kan mungkin bisa meskipun dokumentasi kami rasanya masih belum terlalu rapi gitu ya, maksudnya makanya perlu belajar lagi untuk sampai jadi sebuah portofolio. Nah itu kayak bisa kita lihat bareng lagi gitu. Oh dulu makannya kayak gini gitu. Oh dulu pernah ya makan di bak mandi gitu kan. Dan itu kayak kita ketawain bareng gitu kan. Dan ternyata itu juga kalau di tracing bisa jadi hal-hal yang kenapa anaknya kayak gini sekarang gitu. Jadi maksudnya kenapa dia suka ngebongkar sesuatu gitu. Karena dari dia makan, kita membiarkan dia banyak-banyak makanannya gitu kan, atau ngelempar dan reaksi kayak gitu. Terus habis itu sampai akhirnya ngebongkar meja gitu. Jadi misalnya kalau ada benda yang ada murnya itu kenapa bisa sampai dia suka ngebongkar gitu. Terus habis itu sampai akhirnya dia suka ke museum geologi ngelihat sesuatu gitu, terus yang kita pikir nggak ada kejadian-kejadian yang nggak ada hubungannya gitu, ternyata waktu dicatat dan di tracing itu ternyata berhubungan gitu kan. Kita membiarkan dia ngebongkar sesuatu dari makanan, dari pola sampai ngebongkar baju gitu kan, sampai akhirnya suka ngebongkar tanah gitu sekarang. Dan ya jadi ternyata ada, oh iya ternyata ini nggak cuma datang tiba-tiba gitu, maksudnya ada pola yang bisa dilihat kayak gitu sih. Kak Miki, Mas Andi. Terima kasih Kak Jet. Tepuk tangan dong buat Kak Jet. Saya cuma penasaran, ini anaknya senang bongkar, senang pasang juga nggak ya? Nah, nanti kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol setelahnya. Karena kalau senang bongkar, biasanya ada yang bagian masangnya. Oke, terima kasih Kak Jet sudah berbagi. Ini ada yang sudah berbagi nih Kak Miki di kolom chatting. Ada dari Kak Vera, Kak Rayo, Kak Irna. Silakan dibacakan. Oke, keren-keren banget ya. Ini juga disampaikan di kolom chat seperti dari Kak Vera. Oh, bisa buat diceritakan saat anak-anak udah gede. Oke, terus jadi bahan pembelajaran agar kesalahan yang pernah dibuat nggak diulang. Ya keren. Contoh pengalaman saat anak demam, tahu penyebab dan solusinya. Ya ini ibu cermat ini. Dari ini Kak Wahyu, penting banget untuk menjaga semangat agar selalu on fire membersamai anak-anak. Kalau nggak terdokumentasikan bisa jadi ngerasa udah ngapain aja ya mereka, ya ngerasa nggak ngapa-ngapain ya. Semakin terlihat kalau ada kegiatan makin semangat ya untuk jaga semangat ini. Dari Kak Irna, belum pernah bikin dokumentasi proses belajar, tapi kalau bikin video dan foto-foto sering, apa mungkin perlu difoto-fotoin pupnya juga ya? Iya, lucu juga. Kebutuhannya Kak. Wah, ini dari Mbak Vera juga mulai dokumentasi pas USG, catatan dari dokter Opkin, dokter anak, cap kaki waktu lahir anak pertama, gelang lahiran dari rumah sakit. Wah, itu gelang pink apa gelang biru ya? Itu jadi bahan dokumentasi juga. Cakep ya. Terima kasih teman-teman sudah berbagi. Kalau Kak Miki kan sebagai ada 3 anak nih, apa usia semua lagi. Penting nggak sih Kak Miki proses dokumentasi masih apakah wes lah ngalir bae lah ada Ini penting banget. Cuman memang prosesnya berbeda, kelihatan beda banget Mas Wahyu. Mulai dari anak pertama sampai ke anak ketiga. Nanti deh ceritanya makin ke belakang makin seru. Cuman yang bagi saya kenapa sih kok penting? Karena kalau homeschooling itu saya sadar kalau cuman ijazah ngapain sih homeschooling gitu kan. Tapi yang keren itu nanti bikin portofolio. Nah, portofolio itu kan dokumentasi yang terakurasi. Nah, kalau nggak ada dokumentasi gimana mau bikin portofolio. Jadi untuk itulah, untuk kedepannya nanti gitu. Terima kasih Kak Miki sudah melengkapi sharing teman-teman malam hari ini. Kita bisa langsung masuk ke pertanyaan Oke, sampai pertanyaan yang kedua ya teman-teman. Nah, manfaat yang dirasakan apa nih? Yang udah teman-teman rasakan tadi kalau udah dari yang cerita teman-teman udah banyak ya. Refleksi, menjaga on fire. Mungkin ada teman-teman di sini yang bersedia open mic gitu untuk menjelaskan lagi. Manfaat ya. Kalau tadi kan ada alasan kenapa memang kadang kenapa sama manfaat itu biasanya kurang lebih nggak jauh beda. Teman-teman mungkin ada yang mau menambahkan, mungkin sudah ada yang pernah melakukan proses dokumentasi dan
apa nih manfaatnya yang paling terasa gitu ya, yang kemudian begitu ibaratnya untung aku dokumentasi sehingga jadi dapat manfaatnya. Silakan teman-teman yang mau berbagi bisa langsung raise hand atau kemudian Kak Enggar nih. ada Kak Enggar. Silakan Kak Enggar. Sebutkan usia anak dan domisilinya di mana Kak sekarang. Selamat malam Kak Miki, Mas Andito, dan teman-teman. Perkenalkan saya Enggar dari Batam. Ini kebetulan anak-anak ini usianya sudah 9 sama 7 tahun. Jadi kemarin itu waktu usia dini, itu dokumentasinya yang betul-betul rapi itu yang dari checklist rumah inspirasi itu. Oh begitu. Jadi Kita sudah betul-betul. berapa tahun sih Kak Enggar? Kayaknya belum lama, ternyata sudah melewati 2 fase usia ya ternyata ya. Iya. Nah, itu kan kalau setiap tahun itu selalu bongkar-bongkar gitu, bongkar-bongkar karena khawatir pindah gitu. Jadi ketika kayak gini gitu, wah ini ada dokumentasi waktu kalian masih ini nih di bawah 5 tahun gitu. Terus si Noel, oh mami ternyata Noel itu dulu suka ini ya, kalau misalnya guntingnya kurang rapi, kesel gitu. Jadi dia Ibunya di jadi situ. Lucu-lucu. ada terus Sinal itu sekarang jadi yang, oh berarti ini ya guntingnya harus ini ya, harus kalau kesel nggak apa-apa, tapi harus tetap semangat ya. Terus pernah ada suatu ketika itu dia bikin dokumentasi, bentuknya foto, dan dia itu ngerjakan sesuatu itu betul-betul fokus, dan lamanya itu cukup lama, 1 jam, Wow. tapi nggak pakai kesel, nggak pakai tapi walaupun gagal tetap dikerjain gitu. Terus itu kayak memotivasi Noelnya sendiri dengan dirinya yang dulu, dia membandingkan apa ya? Dia seperti membandingkan antara dirinya. Oh ternyata waktu kecil itu gitu. Aku kayaknya dia itu kayak berefleksi sendiri gitu kali ya. Oh Ya, ternyata aku dulu pernah melakukan ini gitu ya Mia. Iya Dek Noel itu dulu pernah begini loh Dek gitu. Itu sih yang saya rasakan. Jadi nggak hanya dari cerita, tapi ada bukti otentik yang gitu sih. jadi Kak bukan Andi. katanya gitu ya. Eh, Dulu mana itu mah hoax gitu. Oh enggak gitu. Jadi bukan sekedar memotivasi, tapi dia tahu bahwa dia waktu kecil itu punya daya juang gitu. Itu sih, Mas Dia Andito. nggak mau kalah sama dirinya yang kecil itu ya. Nah, ini. Iya, betul. Keren. Luar biasa plus dulu dong buat Kak Enggar ya. Teman-teman yang masih anak usia dini, monggo didokumentasi. Siapa tahu nanti mengalami peristiwa menarik seperti Kak Enggar yang anaknya juga jadi bersemangat melihat rekam jejak yang terlihat sejak usia dini. Silakan teman-teman yang mau melengkapi, boleh disampaikan di kolom chatting ataupun langsung raise hand saja. Sudah ada Kak Elis nih, sudah mau berbagi secara langsung. Silakan Kak Elis. Domisili dan usia anaknya Kak. Lalu apa nih manfaat yang paling asik yang dirasakan? Selamat malam Mas Andi, Selamat malam. Vicky. Saya Elis dari Malang. Ya. Nah, untuk saat ini anak saya usia 9 tahun. Jadi yang benar-benar terasa itu, jadi kebetulan saya itu sudah melewati mencoba berbagai macam cara mendokumentasi ya. Mulai dari media sosial, lewat Facebook, Instagram, kemudian bikin checklist sendiri. Waktu itu belum kenal rumah inspirasi, jadi bikin checklist sendiri. Keren. Kegiatan harian anak sampai menemukan yang saat ini ternyata sudah SD, berubah lagi cara mendokumentasikannya gitu ya. Nah, yang kerasa banget ketika anak usia SD, usia dini itu pertama saya bisa tahu gitu. Kebetulan anak saya alergi ya. Nah, itu dokumentasi untuk makanan gitu ya. Jadi alergi, jadi akhirnya tahu, oh dia alerginya makanan apa aja sih gitu. Kemudian yang kedua, selain itu juga ternyata itu juga bermanfaat untuk orang lain, teman-teman yang mengikuti medsos saya gitu. Jadi dari situ tuh teman-teman itu akhirnya bisa, oh untuk anak usia segini itu bisa dikasih kegiatan ini loh. Karena kebetulan dulu waktu masih di bawah usia 5-6 tahun tuh rajin banget bikin dokumentasi foto gitu ya. Jadi hampir tiap hari, bahkan satu hari bisa 3 kali gitu untuk posting. Jadi itu tuh alhamdulillahnya bisa bermanfaat untuk teman-teman yang dari situ banyak diskusi sama teman-teman
teman-teman SMP, teman-teman SMA, oh anak saya usianya gini nih, enaknya dibuat kegiatan apa? Nah, saya scrolling dulu ini. Kayak gitu. Itu yang benar-benar rasa. Terus yang kedua itu masih usia SD ya? Masih usia usia dini ya. Usia dini itu sempat menjadi pergolakan antara saya dengan orang tua yang memutuskan untuk yaudah homeschooling aja gitu ya. Oke. Nah itu orang tua itu akhirnya karena kan masih mindset lama dengan Nggak kebayang apa mau diapain. betul, ilmu hanya dari sekolah begitu. Dan akhirnya dari dokumentasi itu tiap hari itu ternyata anak cucu saya itu ternyata tidak didiamkan loh, diajarkan loh, diajari ini, dan dari situ malah menjadi progresnya lebih bagus ya, kayak jadi itu yang benar-benar terasa. Terima kasih. Terima kasih. Masuk dong, Mbak Elis. Buat Mbak Elis. Rezeki malam hari ini ketika yang ikut malah teman-teman yang anaknya sudah usia sekolah, melewati usia dini, malah bisa cerita ya. Apa manfaatnya dokumentasi ketika anaknya sudah masuk di usia sekolah, dan kemudian itu bisa menjadi refleksi yang mudah-mudahan memotivasi nih teman-teman untuk melakukan dokumentasi. Oke, silakan kita bisa lanjut sepertinya Kak Miki ke pertanyaan yang selanjutnya. Silakan Kak. Oke, pertanyaan nomor 3 ya teman-teman. Ini tentang isi. Nah, sebenarnya apa sih isi dokumentasi untuk anak usia dini? Jadi contohnya kalau saya itu dokumentasinya ada 2. Jadi yang berhubungan dengan saya itu ya tentang cara saya mau ngasih apa, itu saya dokumentasikan dalam bentuk planner. Kemudian yang kedua itu dari si anak. Anak itu tumbuh kembang, ya kan? Kemudian beberapa checklist yang memang saya buat saya buat sendiri karena saya nyari di checklist yang lain itu nggak ada, jadi saya bikin sendiri. Kemudian juga ada hasil karya, nah itu dari anak-anak. Sedangkan kalau dari saya itu ya misalkan saya marah sama dia itu kenapa sih? Nah itu terasa gitu. Ada nggak ya catatannya itu ya? Terus jadinya enaknya itu pas saya buka-buka, wow ternyata ketika anak saya yang pertama itu saya masih perfeksionis banget ya. Sedangkan semakin ke sini itu semakin lebih slow gitu lah Mas Andi, jadi kerasa banget. Kalau teman-teman apa aja sih isinya gitu kalau boleh tahu? Ya, silakan teman-teman siapa yang mau berkenan berbagi apa poin-poin penting di dalam proses dokumentasi yang teman-teman jaga atau teman-teman jadikan katakanlah acuan dokumentasinya apa? Kalau tadi Kak Miki ada beberapa aspek, nah teman-teman kira-kira apa nih poin-poin yang dijaga atau yang kemudian ditulis dalam dokumentasinya? Silakan yang mau berbagi bisa langsung raise hand saja dan juga bisa tuliskan di kolom chatting. Iya ada Kak Catur lagi nih, seru nih. Silakan Kak Catur. Gimana Kak, apa poin-poin yang biasanya Kak Catur tuliskan di dalam proses dokumentasinya? Loh, mana Kak Catur tiba-tiba menghilang suara. Oke, sip, silakan. Iya Kak. Ya jadi saya buatnya yang pertama dengan jurnal harian itu yang mungkin ada kesamaan ya sama kami tadi yang terkait dengan orang tuanya ke anak. Nah itu biasanya sih hanya pakai yang sudah diajarkan di mindful parenting gitu, parenting yang kemarin gitu. Jadi di dalam jurnal itu semua ada yang manajemen diri dan sebagainya itu dijadikan satu, isinya ada perasaan kita hari itu, terus kemudian checklist harian, terus catatan ketika kita mengamati tanpa menghakimi, kemudian mengobrol. Nah itu semuanya itu setiap poin tadi tentang mengamati, terus kemudian mengobrol itu ada 4, karena ada 4 anak ya udah dijabarin di situ. Terus kalau misalnya yang kegiatan anaknya sendiri, kalau yang untuk anak usia dini itu saya pakai STPPA aja yang dari Diknas. Jadi dari STPPA itu misalnya kita mulai per 6 bulan misalnya ya. Kan kalau di Rumah Inspirasi kan waktu itu pernah per 6 bulan kan, jadi saya pakai periode per 6 bulan, terus di awal 6 bulan itu mana yang belum terpenuhi dari
poin-poin itu, dan kan ada 6 aspek tuh kalau di STPP ada Rejimnas itu kan, sama kayak di Rumah Inspirasi juga kan, itu ada 6 aspek. Nah terus mana yang sesuai kan tentang usia ini, misalnya yang anak saya yang 4 tahun 4 sampai 5 tahun itu mana yang belum terpenuhi. Nah yang belum terpenuhi itu jadi fokus. Nah itu nanti mempengaruhi kegiatan apa yang mau dilakukan. Dan itu nggak di apa namanya, kita nggak sengaja membuat kegiatan yang wah gitu ya, pokoknya sembari jalan aja, tapi memang nanti nyambung ke itu apa, misalnya contohnya kalau kita lihat anaknya, kan kita mengamati tuh pas di jurnal itu kita mengamati anaknya ini kekuatan inti tubuhnya belum bagus gitu, misalnya kan kalau misalnya sensorinya nggak terpenuhi itu masih kurang gitu, itu kan bisa badannya nyari gitu kemana-mana gitu, nggak tenang dan sebagainya gitu. Tangannya jahil ke adiknya, nah itu kan itu salah salah satu satu indikasi tanda-tanda ya Kak. saya tulis gitu ya, gitu kan, iseng aja gitu tangannya, colek-colek adiknya dan sebagainya gitu, yang tapi terus gitu, nah ini kayaknya ada sesuatu ada yang kurang. Nah setelah udah dari pengamatan itu baru kita ngapain yuk gitu, misalnya oh ternyata kalau seperti itu biasanya lengan atas gitu. Nah ada latihan lengan atas, entah itu yoga atau apa lempar bola dan sebagainya, yang lempar bola itu apa futsal yang berat itu, nah dan sebagainya lah. Itu dari situ makanya ke dokumentasinya hanya yang kurang tadi, yang mesti jadi fokus, kemudian diisi di apa, disusunnya itu ada tujuan, terus kemudian tujuan, terus bentuk kegiatan, nanti di bawahnya kalau udah selesai kegiatan ada refleksinya, ada yang bertumbuh, ikutin yang sudah diajarin sama Mbak Lala yang bertumbuh, terus yang harus diperbaiki, rencana ke depan apa gitu. Nah itu apa prosesnya itu ya sehari-hari aja sembari jalan gitu, nggak terlalu ribet sih, jadi dari STPPA itu aja. Nggak terlalu ribet, padahal kayaknya banyak sekali tadi ya Kak Miki ya, elemen-elemen yang disampaikan oleh Kak Catur, luar biasa. Segitu banyak elemen dianggap tidak terlalu ribet. Aplaus dulu dong buat Kak Catur, mantap. Kalau saya boleh ini ya, menyimpulkan dari yang disampaikan Mbak Catur ini, berarti memang untuk isi itu ada dibagi dua ya. Jadi untuk orang tua dan untuk anak ya Mbak Catur ya. Nah untuk anak, karena ini masih anak itu usia dini, berarti yang pertama tahapan tumbuh kembang. Nah itu isinya macam-macam, mau pakai STTPA boleh, pakai DDSD yang punyanya Denver boleh, atau mau bikin sendiri boleh gitu kan. Kemudian ada juga untuk inilah perkembangan kegiatan khusus yang memang keluarga lakukan pada anak, misalkan anak di bidang motoriknya itu, kemudian orang tua ingin memberikan kayak misalkan ini pra-matematika ataukah pra-baca, itu kan bisa juga masuk di situ. Atau memang siapa tahu juga ada teman-teman di sini yang anaknya itu usia dini, tapi sudah ikut seperti klub-klub gitu ya Mas Andit ya, atau mungkin juga ikut kegiatan online kayak Reading X atau EXL Math, itu juga sebenarnya boleh sih dimasukkan juga, gitu ya. Terima kasih Kak Miki. Ini kalau dari Kak Elis bilang dokumentasinya berisi kegiatan anak dan responnya. Nah, juga menarik. Iya. Respon anaknya apa? Itu juga bisa dimasukkan di dalam bagian dari dokumentasi. Kalau Kak Vera ada capit tumbuh kembang anak, berat badan, LP itu apa LP ya? Tinggi lingkar badan. Lingkar paha ya. Oke, tinggi badan, makanan yang disukai tidak disukai, kegiatan harian, kualitas tidur anak. Wah, keren nih, sampai kemudian ada tracker kualitas tidur, kondisi kesehatannya, emosi, pengamatan, hubungan kakak adik, proyek anak, rencana kegiatan dan sebagainya. Oh, lingkar kepala LPT ya. Oke, sip. Mantap nih teman-teman, bisa mungkin mudah-mudahan mendapatkan poin-poin ya juga ya. Yuk kita masukkan di dalam dokumentasi mulai ke depannya. Oke, Kak Miki, kita bisa masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini tentang waktunya teman-teman. Nah, biasanya kapan sih teman-teman mendokumentasikan itu? Itu apakah memang ada waktu khusus seperti tiap hari sebelum tidur, ataukah tiap pagi gitu, ataukah seminggu sekali, ataukah mungkin sebulan sekali, atau kadang-kadang ditengokin gitu?
atau nggak tentu waktunya, pokoknya begitu mau dokumentasi aku dokumentasi ya. Monggo silakan. Mungkin teman-teman ada yang bisa berbagi kapan momen proses melakukan dokumentasi, apakah impromptu gitu ya, begitu anaknya melakukan udah catatan ini sudah tersedia di ruang tengah gitu ya, langsung kemudian dicatat gitu, atau kemudian setelah anaknya tidur baru kemudian kita ingat-ingat lagi, oh iya tadi kita gini ya. Silakan teman-teman, kira-kira ada yang mau berbagi momen dokumentasinya kira-kira kapan? Nah, langsung resen saja ya teman-teman kalau ada yang langsung berbagi secara langsung. Kami kan anaknya 3. Ini Ya. dokumentasinya ini ya, kayaknya Beda-beda Mas Andi. yang 2 tidur bayinya bangun atau gimana Kak? Nah, jadi dulu pas anak masih 1, jadi anak pertama, wah itu saya masih perfeksionis tuh, every day, every night gitu nulis ya. Apalagi dulu dokumentasinya tuh bentuknya itu uraian panjang kali lebar kali tinggi, panjang banget gitu. Luar biasa. Terus habis itu muncul anak kedua gitu, akhirnya saya menyederhanakan dalam bentuk checklist. Nah, kayak gitu Kenapa kan. disederhanakan Kak Miki? Soalnya udah tahu bakalan riweuh, nggak mungkin saya bisa melakukan seperti anak yang pertama. Jadi, perfeksionisnya mulai mulai Realistis ya Kak ya? kan sesuai kondisi. Kemudian lahir anak ketiga. Nah, anak ketiga ini berarti, enaknya checklist-nya punya kakaknya itu saya pakai untuk adik-adiknya. Oke. Tinggal tambahin, Jadi tinggal nggak mikir modifikasi lagi aja. ya Kak sebetulnya ya? Mhm. Nggak mikir ulang sudah ada ya. Terus tentang waktunya ini, karena dalam bentuk checklist berarti saya enak gitu kan, karena checklist itu kan sekalian, refleksi ya, "Oh ini udah bisa, oh ternyata ini belum, oh ya udah besok dicobain." Nah terus saya juga andalannya foto memang. Jadi kalau misalkan saya tidak bisa, nggak sempet memberikan uraian yang panjang, tapi ketika saya lihat fotonya, oh iya ini kejadiannya tuh seperti itu ya. Nah ini tuh berguna banget ketika di akhir, bukan di akhir, ketika, masa ini, ketika saya melakukan refleksi saat mengisi checklist itu, saya sambil buka-buka memori HP. Memori HP gitu kan. Nah, cuman, ya itu tadi sih, ada kendalanya nanti kita bahas di pertanyaan berikutnya. Kita nunggu teman-teman dulu responnya lah, waktunya. Ini tadi ada dari Mbak Elis nih, Ya. katanya tiap hari. Wah, keren. Luar biasa. Kuat ya tiap hari ya. Wah, tiap hari jam berapa nih Kak Elis? Mungkin boleh didetilkan. Tiap harinya apakah di pagi hari sebelum anak-anak pada bangun, atau kemudian di tengah hari ketika anak-anak pada tidur siang, atau kemudian di malam hari ketika anak-anak sudah pada tidur. Silakan Kak, bisa didetilkan. Nah, kalau Kak Enggar di sini responnya momennya sewaktu-waktu. Cuma kalau pas merasa mulai galau dan gelisah mulai rutin. Gitu ya. Jadi ketika mulai ini kok kayaknya nggak ada perkembangan, nah, berarti mulai perlu lebih rutin gitu ya Kak Enggar ya untuk kemudian melakukan proses dokumentasi. Kalau dari Kak Cindy, malam hari katanya pas anak-anak sudah pada tidur. Wah ini ada Kak Nelly Keren. akan berbagi nih malam hari ini. Silakan Kak Nelly, sebutkan domisili dan usia anaknya berapa sekarang. Emang masih ada anak usia dininya Kak Nelly? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan saya Nelly, saya ibu dari 3 anak. Yang pertama usia 8 tahun, yang kedua 5 tahun, dan yang ketiga 5 bulan. Kami tinggal di Serang. Mendengar tadi cerita Mbak Miki, saya kok angguk-angguk ya, oh iya sama gitu ya. Bedanya kalau Mbak Miki kan mulainya dari anaknya baru 1 ya. Kalau saya mulainya itu dari anak udah 2 gitu ya. Nah, anak udah 2 itu memang ya nggak beda jauh lah sama Mbak Miki ya, masih perfeksionis, terus karena kan baru dapat ilmunya ya gitu kan. Jadi ya pengennya ya semua yang kita terima itu ilmunya tuh semua diterapkan gitu ya di kita ya. Jadi setiap malam itu saya menjurnal biasanya kan. Nah itu pokoknya sama lah kayak Mbak Miki itu, udah uraian panjang gitu kan ya Mbak Miki ya. Pokoknya 1 jam itu kurang gitu ya buat Kita sama alirannya. Iya. Buat nyatet. Pokoknya tapi karena emang seru banget sih ya Mbak Miki ya untuk mencatat perkembangan anak-anak itu udah kayaknya enak banget gitu, seru banget gitu. Dari situ kan mulai dulu tuh pernah percakapan kita pun sampai aku catat gitu. Anak itu ngomong apa ke kita, jawaban kita seperti apa, terus langsung direfleksikan gitu ya. Nah itu pas anak 2 dan 3, 1 dan 2 gitu ya. Aku sekarang ketika jeng anak ketiga lahir, ternyata nih
sampai 5 bulan ini ya kan yang awalnya udah coba yuk kita bangun kembali gitu ya kebiasaan kita menjurnalnya tiap malam gitu kan atau enggak tiap pagi gitu kan coba dicoba lagi ternyata belum bisa nih teman-teman. Jadi sekarang itu yang saya pakai adalah untuk anak-anak sekarang itu adalah checklist bener. Checklist itu banget membantu gitu ya. Dan beruntungnya waktu 2 tahun yang lalu tuh saya sudah sempat membuat gitu checklist sendiri. Misalnya saya lebih diutamakan tujuan utama misalnya tujuan besarnya itu untuk apa aja gitu ya. Misalnya anak usia sekarang kakaknya 8 tahun nih, 8 tahun itu apa saja yang harus dicapai gitu kan. Misalnya dari pendidikan agamanya gitu ya. Bisa doa apa aja, itu dicatat tuh doanya apa aja. Kalau sudah ya tinggal dicentang gitu kan. Dicentang. Kalau belum kita kasih catatan tuh di pinggirnya tuh, tulis aja sedikit lah. Ini belum apa misalnya atau perlu diingatkan lagi seperti itu. Jadi dan kabar baiknya Mbak Miki saya belum bikin dokumentasi selama 5 bulan ini yang portofolio karena memang ya luar biasa ternyata belum sempat gitu ya, tapi sekarang sudah membangun lagi lebih ke digital, kalau sekarang saya pakai digital gitu ya, digital pakai yang di Canva, jadi setiap hari saya tulis, fotonya aja dulu, fotonya saya simpan, misalnya dia, kakaknya reading egg, oke, foto reading egg-nya, terus ada di bagian apa nih, misalnya dia habis menyelesaikan kuis gitu kan, berapa soal yang dia bisa jawab gitu kan. Nah, itu aku foto, bener banget caranya Mbak Miki, pokoknya yang saya pegang adalah foto momennya itu pas foto, cekrek, udah simpan gitu, cekrek, simpan. Nah, untuk ngisi uraian ya, tunggu waktu yang tepat aja, misalnya sambil menyusui ya kan, sambil anak tidur ya udah dikerjain gitu. Dan rasanya subhanallah sekali, Masya Allah. Doakan aku ya teman-teman supaya bisa kembali lagi, Bisa lah. rajin lagi membuat Udah dokumentasinya. veteran kok belajar di rumah ini lagi. Bisa. I feel you kok. I feel you. Semangat Terima ya. kasih. Terima kasih sudah berbagi. Silakan Iya. kita kayak sudah bisa masuk ke pertanyaan berikutnya, tapi sebelumnya saya mau membaca sedikit yang di kolom chatting. Kalau Kak Catur bilang, aku kalau ketinggalan ya udahlah, gitu ya Kak Catur. Ikhlaskan. Ketinggalan sehari besoknya sprint katanya Kak Jet. Terus pokoknya nanti kita periodik lah gitu. Oh, ini ada Jadi kita bisa tahu sejauh mana. Kak Vera, anak usia dini ikut yang ada di buku KIA Posyandu 1 kali per bulan dan kegiatan harian setiap malam seperti nulis diary. Plus ada tambahan foto atau video atau hasil karya anak, misalnya gambar. Kalau checklist per bulan aja. Begitu dari Kak Vera, dari Kak Cindy, malam hari pas anak-anak sudah pada tidur. Oke, silakan kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini kalau untuk anaknya yang lebih dari 1 nih teman-teman. Nah, ini tantangan banget ini, apalagi kalau di situ ada bayi yang kondisinya masih menyusui. Nah, itu kan kita tahu ya, entah kenapa pada waktu menyusui itu ketiduran. Seringnya begitu kalau pas malam. Nah, jadinya kita perlu apa ya, punya strategi gitu kan, gimana caranya nih biar sama-sama enaknya kayak gitu kan. Nah, kalau teman-teman yang punya pengalaman kayak gitu gimana nih, apa namanya, membagi waktu dan tenaga, karena kan mendokumentasi itu memang butuh tenaga teman-teman, butuh tenaga buat nulis dan Ya. tenaga buat mikir dan waktu. Nah, kalau teman-teman baginya kayak gimana? Jadi ini apa saya tips ya Kak ya? Kalau apa tips dari teman-teman untuk membagi waktunya itu ketika apalagi kalau kemudian anaknya lebih dari 1 yang usia dini ya, bayi gitu ya. Biasanya tipsnya bagaimana sih teman-teman semua di dalam mengawal, kalau nggak mau dibilang memastikan ya, tapi bagaimana supaya proses dokumentasi ini bisa tetap berjalan. Silakan teman-teman, ada yang mau berbagi tipsnya? Ketika ada yang masih disusui dan kemudian sementara proses dokumentasi juga sayang ini kalau dilewatkan. Nah, silakan teman-teman semua. Ada yang mau berbagi langsung resen saja atau kemudian bisa berbagi di kolom chatting. Kak Biki. Kalau tadi sih Mbak Nelly juga udah sempat menyampaikan ya, jadi foto gitu kan juga dari checklist. Ini ada Mbak Catur nih. Silakan Kak Catur. Gimana kalau Kak Catur? Tips and triknya ya mengatasi alokasi energi yang mungkin agak tipis gitu ya ketika kemudian masih menyusui anak dan sebagainya. Silakan. Iya Kak.
Kan kalau dalam buat dokumentasi itu kan berawal dari tantangannya itu memang kan nggak cuma tenaga dan sebagainya ya. Jadi setiap ada kondisi, misalnya tantangannya adalah pertama saya runut dulu ya misalnya gitu. Pas lagi awal-awal itu tantangan dalam buat dokumentasi itu kan seringnya cepat puas. Jadi kalau udah dipoto udah selesai gitu, nggak mau apa-apain lagi, udah beralih lagi kegiatan yang lain. Terus akhirnya dibuat ketika banyak belajar, ikut webinar gitu, akhirnya disemangatin lagi. Tipsnya adalah kalau nggak diselesaikan, kan kalau cuma foto doang belum selesai sebetulnya kan ya tahap dokumentasinya, jadi harus dirapihin lagi gitu karena ada refleksi dan seterusnya. Nah terus akhirnya semangat lagi dibuat buat lagi, tapi kemudian pas udah semangat terus akhirnya luntur lagi gitu, males gitu. Males terus gitu baru tuh nggak energinya kurang karena ya itu tambah anak gitu. Nah terus kemarin terakhir kan yang 2 tahun ini belum lama disapih gitu. Pengalamannya kemarin itu jadi akhirnya bikin strateginya, saya kumpulinya di kanal Telegram Kak. Jadi di kanal Telegram itu kumpulan dari semuanya, ada daftar checklistnya STPPA tadi, terus kemudian ada template ya, ada template di situ yang jadi ada template kosong, hanya chat aja kan, kalau chat aja kan gitu ya. Nah, ada template kosong, nanti ketika misalnya ya memang karena masih nyusui sembari rebahan gitu, kalau anaknya sembari baring gitu, sembari ngapain ya, tapi sih cuma pegang sebentar lah, coba ngecek, biar cuma ngecek doang, lihat itu nyemangatin juga, oh harus ngerjain ini, harus ngerjain ini gitu. Nah terus pas udah luang dikit kayak template itu isinya tujuan kegiatannya aja, kan udah ingat tuh ada setiap kegiatan itu saya menetapkan sendiri ada 3 aspek, misalnya harus ada 3 aspek, jadi biar sekaligus gitu, misalnya ada diniyah, misalnya agama, terus bahasa. Silakan Kak Catur. Wah, sepertinya Iya. wah, Oh, iya. terputus. Lagi seru-serunya nih. Oh iya. Kalau denger ini balik lagi. Mungkin bisa Udah. mungkin videonya bisa tolong di off dulu Kak. Mungkin lagi rame yang belajar di malam hari ini di sekitaran Bekasi, jadi bagi-bagi bandwidth. Silakan Ya betul. Mungkin bisa. Iya tadi tujuannya itu mengandung 3 aspek, kemudian bawahnya udah ada tempat yang bertumbuh apa, yang harus diperbaiki apa, rencana selanjutnya apa. Jadi karena udah sering lihat formatnya begitu di kanal Telegramnya, jadi kalau misalnya lagi senggang utak-atik aja sendiri gitu, dikerjain. Nanti kalau misalnya ada waktu bisa ngerjain, kan kita misalnya biasanya kalau anak kayak ini kan kita luangkan waktu 15 menit atau 30 gitu. Nah itu sudah kebayang yang sebelumnya, jadi memang nggak akan setiap hari itu, tapi sebelum. Oke, ternyata memang lagi suasana Bekasi lagi. Iya. Yang belajar. Lagi seru ya Mas Andit ya. Cuman kalau bisa kita ini tadi caranya Kak Catur adalah sudah ada template yang disediakan ya, itu keren banget ya. Siapa tahu bisa ditiru kayak gitu ya. Maaf nih, masuk lagi nih Kak. Ya, Kak Catur. Sama satu lagi deh Kak, biar satu lagi, terus waktu itu strateginya juga cari temen Kak. Aku cari temen yang anaknya rentang usianya sama, berdua aja tapi nggak banyak-banyak. Jadi setiap pekan atau 2 pekan sekali atau selamat-lamatnya
1 bulan sekali setor gitu, saling setor gitu. Oh, jadi Saling nyemangatin. cari Tipsnya teman gitu. seperjalanan ya Kak Catur ya. Jadi Iya, yang usianya sama seperti itu. Nanti ya saling melengkapi aja. Oh, aku anaknya kayak masih lemah di poin apa gitu. Nah, yang ini udah kuat, nanti langsung. Jadi lebih spesifik gitu. Temennya lebih spesifik gitu. oke, Alhamdulillah sih. Itu Iya. kayaknya lebih worth it buat saya gitu. mantap. Terima Kami kasih. gitu. Siapa tahu juga worth it nih buat teman-teman yang menyimak di malam hari ini. Ini ada dari Kak Vera menarik nih, Kak Miki bisa dibacakan. Oke, kalau dari Kak Vera itu 1 dokumentasi foto atau video. Izin dulu ke anak-anak, ini buat dokumentasi, kasih tahu manfaatnya. Kalau mau share ini ke rumah inspirasi, juga izin anak dulu. Oke, kalau nulis coba pas malam saat anak tidur. Kalau anak pertama belum tidur saat malam, coba nulis aja sambil ngobrol ke anak. Misalnya, Kak tadi kita ngapain aja ya? Dari semua kegiatan tadi mana yang bikin kakak paling happy? Intinya seperti ada refleksi dari sudut pandang anak yang coba saya catat juga. Dari situ anak juga ikutan pingin nulis-nulis jurnal checklist. Nah, kalau nunggu nulis jurnal tapi anaknya nggak tidur-tidur, sayanya malah ngantuk duluan. Iya. Kalau lagi nggak di rumah, oh pas anak lagi nggak di rumah, oh kalau pas lagi bepergian ya maksudnya, cuma foto atau video dokumentasi aja. Itu. Kemudian ini baru 1 minggu ini nyoba dokumentasi kegiatan dan perkembangan anak-anak ke suami lewat Telegram. Oh, pakai Telegram juga ya? Sama Baik. kayak Kak Catur, oh gitu, Terima kasih Kak Vera. Oke, Kak Miki, kita masih punya 2 pertanyaan ya Kak ya? Enggak, tinggal Oh, ini satu tinggal satu. 1 terakhir, Oke. iya tinggal 1 terakhir. Cuman, saya mau nambahin juga sih, pas ini anak-anak masih kecil ini kan, supaya enak gitu pada waktu dokumentasi kalau pengalaman kami juga, hampir sama juga kayak punyanya Mbak Nelly, jadi bikin checklist. Jadi misalkan nih, untuk tahun depan gitu kan, wah, bukan tahu iya sih, biasanya saya bikin checklist banyak itu biasanya menjelang akhir akhir tahun Mas Andi. Jadi tahun depannya itu aspek apa aja sih yang pengen seperti motorik saya pengen lebih diperdalam lagi, kemudian matematikanya itu lebih diperdalam, kemudian prabacanya lebih diperdalam, kemudian ikut kegiatan klub apa itu lebih ini gitu kan, emosinya itu sama spiritualnya lebih ini. Nah itu memang semuanya saya checklist-kan, jadinya kalau di apa, pas sepanjang perjalanan misalkan ada yang kurang, saya tinggal nambahin aja di bawahnya, itu sangat membantu banget. Terus itu juga bisa di-copy paste buat adiknya, jadi kalau ada yang kurang saya tinggal nambahin aja di bawahnya, itu sangat membantu banget itu, kayak gitu. Oke, nah selanjutnya nih pertanyaan terakhir yaitu tentang tantangan. Wah, Nah, tantangannya apa? Terus solusinya gimana? Ini tadi Mbak Catur sudah sempat menyampaikan ya, tantangannya seperti itu, solusinya pakai Telegram, kemudian ngobrol, ngajak teman itu asik banget ya, sepertinya itu pasangan ya, jadi pasangan untuk tantangannya berbagi. tantangan Tetap kurang termotivasi, ternyata nyari teman, nah bisa menjadi iya. solusinya. Silakan teman-teman mungkin ada yang punya tantangan dan mungkin sekaligus dengan tips menghadapinya ya Kak Miki ya. Apa nih tantangannya teman-teman yang paling dirasakan dalam menjalankan proses dokumentasi dan kira-kira apa yang menjadi tips dan triknya teman-teman untuk tetap bisa mengatasi atau bisa melewati tantangan tersebut. Silakan, ada yang mau berbagi bisa langsung raise hand saja untuk bercerita secara langsung atau juga bisa dituliskan di kolom chatting. Nah, kami kini sebagai keluarga nomaden katanya dengan 3 anak usia dini itu kayaknya udah gendong sini, gandeng kiri kanan gitu ya, apalagi kalau di luar negeri kan, wah itu betul-betul full semua gandengan terpakai. Itu gimana Kak? Apa tantangan dalam proses dokumentasi ketika ada 3 anak seperti ini Kak? Tantangannya kan lebih banyak, waktu ya, memang masa ya, karena masa yang saat ini itu lagi masa yang memang masa riweuh, anak-anak kan jaraknya 2 tahun, jadi saya belum sempat bisa bernafas istirahat, udah nongol lagi gitu kan. Jadinya kan otomatis waktunya, kemudian tenaganya kan juga habis di situ. Cuman siasatinya ya, apa yang bisa disederhanakan, kayak tadi bikin checklist. Kemudian, yang kedua itu biar sayanya nggak terlalu maksudnya dokumentasi itu penting, tapi jangan sampai saya itu terintimidasi dengan dokumentasi, itu penting. Jadinya,
perlu memasukkan apa ya, pikiran-pikiran yang positif kalau iya memang saya ada di masa ini, saya nggak bisa bikin yang seperti ketika anak baru 1 legowo ya. Terus nanti masa ini akan terlampaui kalau saya suka bikin jurnal nanti ketika anak-anak udah gede, yang sekarang bisanya cuma di checklist, ya udah checklist, kemudian hanya di foto-foto ngumpulin video aja, kemudian nanti di, kompilasi, ya udah bisanya di situ, oke. Kemudian, cara yang lain ya pakainya digital, itu memang jauh lebih gampang dibandingkan dulu, karena dulu itu saya print, Mas Andit. Oke. Jadi saya suka reverse sih. Saya print, kemudian tak tempel, kemudian bawahnya itu tak kasih tak kasih tulisan-tulisan, itu kan sangat menghabiskan banyak waktu, kayak gitu. Menyenangkan ya Kak, namun ya Menyenangkan banget, tapi memang waktunya terbatas. waktunya sekarang nggak bisa. Oke, jadi ada poin menerima ya, kayak Iya. menyadari dan kemudian menerima, oke aku lagi musim riweh, maka yang paling minimal yang bisa dilakukan supaya kemudian tetap ada dokumentasi minimal tadi ya dengan digital, minimal foto deh, nanti ceritanya belakangan. Aku ingat deh kalau saya lihat fotonya, aku ingat nih kejadiannya. Itu kan begitu ya Kak ya. Oke, silakan teman-teman, ada yang mau berbagi, kita masih punya waktu sekitar 5 menit ke depan, ada yang mau berbagi, tantangannya apa nih? Teman-teman semua yang sedang melakukan proses dokumentasi, tadi sudah ada kurang termotivasi, ternyata jawabannya pakai teman gitu ya, cari teman seperjalanan ternyata bisa tektokan jadi lebih asik. Ada yang juga ternyata Telegram, memang ya Telegram itu menarik ya, sehingga dia bisa multi device, bisa cukup ringan di perangkat, sehingga kemudian ibaratnya perangkatnya kenapa-napa, kita masih bisa tersimpan dan mudah diakses, tidak lebih seribet Google Drive misalnya dan sebagainya, itu adalah alat bantu yang juga bisa dipakai. Wah, ini ada dari Kak Vera nih, Kak Miki bisa dibacakan. Oke, ya tantangannya itu dokumentasi bisa dimengerti oleh orang lain, target utama adalah suami. Iya, supaya suami tetap bisa mengikuti tumbuh kembang anak, solusinya kirim video dan foto dengan catatan yang sederhana dan mudah dimengerti. Oh mungkin ini ya suaminya jauh kali ya? Kemudian buat catatan yang semampunya, mungkin yang punya orang lain jauh lebih keren, tapi saya belum mampu, iya nggak apa-apa, semampunya saya dulu, sabari, belajar terus. Maksudnya Kak Vera mungkin apa berjauhan ya sama suaminya, LDM gitu? Ya, bisa jadi ya mungkin apakah memang berjauhan secara jarak atau memang sesekali ketemu, dan artinya kan Oh. suaminya sudah pagi-pagi udah ngantor, nggak ngelihat anaknya berproses gitu ya, jadi aku masuk ke Telegram. Apakah seperti itu mungkin kondisinya? Kak Vera mungkin bisa berbagi. Nah ini ada Kak Jet nih mau melengkapi di malam hari ini. Silakan Kak Jet, apa nih tantangannya dan kemudian Solusi. tantangan tersebut, silakan. Malam lagi, selamat malam. Saya Jet dari domisili Depok, anak usia 5,5 tahun. Kebetulan kalau saya sama suami berbagi interest untuk dokumentasi sih ya. Jadi kalau saya tadi ketawa pas Kak Miki ngomong panjang kali lebar kali tinggi gitu, kayak itu saya banget gitu. Sementara kalau suami dia ada satu area yang dia pengen lihat di anaknya gitu. Jadi dia kan hobi banget ngulik-ngulik tentang sains. Nah waktu itu tuh kita punya wacana tentang anak ini nggak perlu diatur waktu tidurnya, dia akan ngatur sendiri jam biologisnya sesuai dengan matahari dia makin besar gitu. Jadi ada satu persepsi yang kayak gitu, yang jadi kita nggak pernah bangunin anak dan kita nggak pernah nidurin anak. Dia membiarkan si anak ini tidur dengan sendirinya. Nah dengan demikian suami itu interest untuk nyatet jam tidur anak, jam tidur dan jam bangun setiap hari sampai anak umur 5,5 tahun ini gitu. Dan itu ada satu masa dia tuh waktu pas pandemi kami tuh kayak keluar pas pandemi itu kan ya semuanya parno ya, maksudnya paranoid untuk nyuci baju direndam dulu apa dulu segala macam kayak gitu, dan itu kayak handphonenya kerendam sama larutan sabun lerak gitu, dan cukup lama, dan itu memori HP-nya hilang dan termasuk jam tidur anaknya untuk sekian waktu gitu. Jadi itu yang cukup kehilangan, dan untuk apa ya, orang yang ngerti sains itu kayak down-nya lama banget lah gitu, untuk data kayak, itu penting aku hilang. Iya, dan kayak gitu, dan ternyata maksudnya sampai pada poin kita menyadari, oh iya ya ternyata memang benar kayak begitu gitu. Jadi maksudnya
ada masa memang kita harus tidur jam 2:30 pagi karena anaknya baru bangun jam 12 malam gitu. Dan itu beneran ternyata bergeser sendiri sampai dia udah sebesar ini gitu kan. Dan ternyata memang ada persepsi yang bisa dibenarkan dari data-data itu, dan yang jadi tantangan adalah masa-masa itu, yang masa kehilangan yang kalau saya kehilangan misalnya sehari atau 2 hari atau 3 hari, yaitu ngejarnya sprint. Tapi setelah kemarin ikut webinar dokumentasinya Mbak Lala dan Mas Aar, jadi lebih bisa menyederhanakan tadi, jadi kayak mikirnya ya udahlah, kalau nggak bisa dipaksa ya udah, ingat momen yang paling berharga aja apa dari yang hilang itu, selebihnya ikhlaskan gitu. Karena nggak semua mungkin kita bisa catat dan ingat gitu. Nah terus ya si suami juga akhirnya jadinya kayak gitu, maksudnya toh pola anaknya tidur nih bergesernya bukan yang dramatik gitu. Jadi benar-benar angkanya tuh naik turunnya tuh benar-benar bisa teramati polanya gitu. Bahkan dengan data hilang segitu banyak gitu, kita masih bisa cukup kalau tipe orang yang suka matematik lah gitu, maksudnya dia ngelihat datanya ini, oke, ini datanya masih oke gitu. Jadi yang sebelum hilang dan sesudah hilang dia bisa bandingkan gitu. Dan kayaknya jadinya itu cukup membuat kita yakin yang kita lakukan ini benar, dan pada satu hari dia akan bisa bangun sendiri dan ini sendiri dengan data yang kita punya, dan beneran ternyata hasil dalam tanda kutip eksperimennya itu ternyata kejadian nyatanya kayak gitu. Ya. Kebayang Kak Jet, kan nggak bisa suruh ngulang lagi ya gitu. Kamu juga kayak waktu itu tidurnya kan udah lewat usianya juga gitu ya. Jadi kebayang, dan akhirnya yang tersisa mungkin adalah rasa-rasa pengamatan gitu ya Kak Jet ya, dan Kak suami. Jadi ya kayaknya Ya benar. akhirnya diambil, kalau matematika tuh kan ada istilahnya common sense-nya deh, kayak pokoknya ya polanya begitu ambil. Luar biasa. Terima kasih Kak Jet sudah berbagi, dan nggak kerasa nih Kak Miki sudah 8:30, nyata sudah selesai. Iya. Kita, dan terima kasih teman-teman. Saya aplaus dulu buat teman-teman semua yang sudah hadir. Kita masih 40 orang lebih nih partisipan di malam hari ini, mudah-mudahan mendapatkan manfaat. Mari kita dokumentasi dulu proses belajar kita malam hari ini. Silakan yang mau ikutan di dokumentasi bisa open kameranya, dan kayaknya ada Mbak Lala di sini. Ya benar, ada Mbak Lala. Gimana Mbak Lala sharing malam hari ini? Ada mungkin jadi teringat masa-masa kecil dokumentasi dulu? Terus terang sih Kak Andit, waktu anak-anak kecil saya nggak punya gawai yang sekeren yang dimiliki teman-teman sekarang. Jadi kalau dulu harus ada foto gitu, aduh pasti udah ribet banget karena handphone ya begitulah ya. Jadi lebih banyak checklist aja sih, sederhana banget gitu. Mungkin gitu ya, kalau saya baru sekarang gitu jadi ibu baru, udah itu tuh udah segala-gala rasanya. Tapi ya nggak tahu juga ya, kadang kan itu antara keinginan dan kenyataan tuh kan suka gitu. Tapi teman-teman, saya cuma mau bilang bahwa di dalam usia dini itu bener-bener deh, yang penting fokusnya pada keseharian ya. Dokumentasi bonus itu emang bagus banget, tapi jangan bikin kita terus jadi ini, karena banyak hal di keseharian itu yang nggak bisa difoto emang kan, nggak cakep gitu. Jadi ya udah, pokoknya yang penting anak-anak menikmati keseharian, dan kalau buat saya sih minimal checklist tumbuh kembang anak. Gitu kan, Dit? Oke, terima kasih. Plus lagi buat Mbak Lala dan kita semua sudah hadir malam hari ini. Yuk kita foto. Saya kasih waktu sekitar 5 hitungan bagi yang teman-teman yang mau didokumentasikan malam hari ini. Siapa tahu bermanfaat buat teman-teman peserta coaching. Silakan tulisan golden moment Anda di grup WhatsApp. Siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman yang mungkin sedang tidak bisa hadir dan dapat pencerahan dari tulisan teman-teman setelah Bang berbagi di malam hari ini. Oke, saya foto ya. 3, 2, 1. Cekrek. Sebentar, saya cek dulu semuanya. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah hadir di malam hari ini. Semoga mendapatkan manfaat. Kak Miki sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga dimudahkan, dilancarkan, sehat-sehat keluarga. Kita ketemu lagi bulan depan di ruang berbagi homeschooling usia dini dengan tema-tema selanjutnya. Pastikan teman-teman semua mengalokasikan waktu ya untuk mempelajari materi-materi di Rumah Inspirasi yang super banyak. Apalagi besok kita ada tuh besok webinar.
Itu dia, apalagi besok akan ada webinar dengan tema literasi keuangan untuk anak yang di dalamnya sudah dilengkapi setidaknya ya 120 workbook tema literasi keuangan. Wah, ini kayaknya Kak Enggar langsung, waduh, printer gue gimana ini? Ya siap-siap aja ya Kak Enggar untuk kemudian memanfaatkan dan teman-teman semua memanfaatkan printer yang tersedia di Rumah Inspirasi. Dan besok pukul 1 siang, pastikan teman-teman mengalokasikan waktu untuk kemudian kita belajar tentang literasi keuangan. Saya lagi, uang itu adalah alat ya untuk mencapai tujuan. Nah, bagaimana menyikapi uang supaya tidak berfokus ngejar uangnya, tapi menjadikan uang sebagai alat dan sebagainya, dan wisdom itu bisa kita tanamkan sejak dini. Mas Ars dan tim sudah merumuskan sebuah webinar khusus dan bisa dihadiri oleh teman-teman peserta kelas lengkap dan coaching tentunya. Tinggal langsung masuk saja, link sudah akan tersedia di web member, dan sampai ketemu besok siang. Saya tutup dengan sebuah pantun, air hangat suam-suam kuku, tak terasa besok sudah hari Selasa. Proses mendokumentasi memang penuh liku-liku, walaupun tidak mudah, manfaatnya luar biasa. Sampai kita ketemu di ruang berbagi homeschooling usia dini episode. Terima kasih Kak Miki, Kak Andi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sehat Kak Miki, semuanya. Kak Andi. Salam sejahtera. Bye.